mendirikan sebuah pondok pesantren di Madura, membangun ulum pondok pesantren Bata-Bata, dan beliau juga termasuk ulama yang alama, produktif juga, menyusun kitab. Bahkan salah satu kitab beliau adalah An-Nubdah di situ, yang berisi tentang syair-syair kaidah nahwiyah di situ. Itu keberkahan ilmu. Jadi kalau ke gurunya itu menghormati, ke putranya juga menghormati, bahkan ke hewan ternaknya pun menghormati itu. Dari saking takdimnya kepada guru itu. Nah, mungkin itu dari anak. Jadi sebagian daripada menghormati guru, kata anak tadi, tauqiru auladihi wa ma yata'allaqu bih. Menghormati putra-putra guru, kemudian menghormati apa-apa yang berhubungan dengan guru itu. Begitu Habib. Syukran. Ayo Ustaz, Masya Allah. Ini anak baru dengar Ustaz. Dapat ilmu baru lagi gitu. Sampai ke ayam-ayamnya begitu Ustaz ya. Ayah. Saking takdimnya itu. Ya Allah. Ini anak baru dapat kali ini Ustaz. Selain itu yang tadi dibicarakan, alhamdulillah sudah dapat, tapi luar biasanya Ustaz Ibdan ini menjelaskan lebih jauh daripada itu. Ini kita dapat ilmu baru lagi. Jadi segala sesuatu apapun yang berhubungan dengan guru kita, wajib bagi kita untuk menghormati dari apa-apa yang dekat dengan guru kita. Itu makna daripada insya Allah akan mendapatkan keberkahan daripada guru kita. Ayo Ustaz, sampai di sini mungkin ada pertanyaan bagi teman-teman kita. Itu tadi yang mengenai antum tadi, cerita yang mengenai sampai ke ayam-ayamnya itu di mana Ustaz? Kak, itu dekat sama Nabi beli pesantrennya itu dekat sebetulnya dari rumah Nabi. Beliau memang ulama besar, santrinya bahkan ribuan, dan beliau merupakan salah satu santri daripada Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, Kiai Haji Abdul Majid bin Abdul Hamid. Nama pondok pesantrennya itu Membangun Ulum Bata-Bata di sini. Kalau santri yang keluaran dari situ insya Allah alim semua. Itu keberkahan ilmu beliau. Mungkin barokahnya dari takdimnya beliau ke gurunya hingga mengalir kepada santri-santri beliau di sini. Iya. Jadi memang Anda juga pernah mendengar daripada Ustaz Habib Umar bin Umar Abdul Aziz berkata seperti itu juga waktu beliau menuntut ilmu di Mekah. Buya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Jadi Buya Sayyid Al-Maliki itu berkata, apabila engkau belajar terus setiap hari belajar, maka engkau hanya mendapatkan ilmu saja. Akan tetapi kebarokan ilmu itu belum tentu engkau dapatkan. Jadi untuk mendapatkan kebarokan itu, ilmu itu, takzim dengan guru itu salah satu kuncinya daripada mendapatkan kebarokan ilmu. Jadi tidak semata-mata kita menuntut ilmu itu, kita itu hanya mengambil manfaat daripada guru kita itu hanya ilmu saja. Akan tetapi kita itu berusaha bagaimananya cinta dengan guru, melihat daripada kekurangan guru itu kita penuhi. Apapun itu bentuknya. Misal guru kita kelihatannya dia punya sandal tapi sandalnya udah tidak bagus gitu. Kita ada rezeki kita belikan yang baru. Ini salah satu juga contoh untuk menyenangkan hati guru itu, kita itu memberikan hadiah kepada guru kita agar guru itu mengingat daripada kita. Begitu maknanya. Jadi dengan guru itu mengingat kita akan kebaikan kita, dengan takzimnya kita kepada guru kita, insya Allah keluar keikhlasan daripada hati guru tersebut untuk memberikan ilmunya kepada kita. Itu yang berat. Sulit kita untuk mendapatkan keikhlasan guru itu. Guru itu kan melihat keikhlasan itu daripada tingkah laku muridnya, bukan daripada kepintarannya dalam menangkap ilmu. Tidak semata-mata itu. Kalaupun dia mudah untuk menangkap ilmu, lebih pintar, lebih satir daripada yang lain, tetapi dia dengan gurunya seperti biasa saja, cuek saja. Ada satu lagi yang tidak begitu pintar, tapi dia pintar mendekat dengan gurunya, takzim, dipenuhi segala keperluan gurunya, maka gurunya itu akan lebih berat daripada orang yang kurang pintar tapi dia takzim dengan guru. Ada yang bertanya, Bib. Ya, silakan. Guru terhadap muridnya, wajibnya guru apa ya? Mungkin kewajiban gurunya, udah itu aja sih. Iya.
Tafadol, Ustaz Ibdan. Silakan Ustaz Ibdan. Sebetulnya jawaban itu sudah ada di kitabnya Syahabuddin, Bib. Kalau murid itu punya hak yang harus ditunaikan kepada guru, guru juga punya hak yang harus ditunaikan kepada seorang murid. Itu ada di kitabnya Syahabuddin, itu ada Bulan Limal Muta'allim. Mungkin Syahabuddin bisa menjelaskan di situ. Masya Allah. Syahabuddin, Fadal, halamannya Ustaz. adik kecil. Harusnya kalau udah jelas tuh tinggal dijelasin aja Ustaz Ibdan. Anak kan enggak pegang kitabnya, cuman pernah baca di situ. Anak-anak ada Bulalim itu pernah baca sih sebetulnya. Di situ ada sih sebetulnya. Ada di situ Tentang siapa? apa Ustaz Ibdan? Tentang kewajiban guru kepada seorang murid. Coba dicari dulu. Ada. Anak Tunggu punya aja. kitab aslinya sih sebetulnya. Bentar anak cek dulu ya. Iya Ya, boleh, Ustaz. boleh. Antum juga buka siap. Nanti kita adu deh. Allah. Disebutkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan seorang alim ini, Bir. Iya. Boleh dijelaskan Ustaz. Bi adabil alim fi haqqi nafsihi wa fihi ishrun adaban. Adab seorang alim di dalam kepada dirinya sendiri. Seorang guru beradab kepada dirinya sendiri, ini ada 20 adab. Kemudian adab seorang guru di dalam pelajarannya ketika memberikan pelajaran kepada murid. Dan juga ada adab seorang guru ketika bersama muridnya. Nah, ini yang dimaksud jawabannya itu. Mungkin Syahabuddin bisa dibaca Syahabuddin. Ini ada 14 adab ini. Arba'ata asyara naw'an minal adab. Fadal Syahabuddin. Antum aja Ustaz. Nah, udah antum aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Maksudnya Agak akhir yang tuh. itu Ustaz. Keutamaan apa ulama? Kewajiban guru terhadap murid. Bukan. Insya Allah di bab ke-7 Syahabuddin, bab ke-7. Ketujuh. Coba lihat daftar isinya duduk di situ. Adab guru kepada muridnya. Nah, Iya. Bab ke-7. Nah, itu kan ada itu. Fadal. Udah jauh banget ya. Bab 7. Ya memang agak akhir. Adab guru. Bab itu memang agak akhir. Iya. Bab 7 al-babu sabi' fi al-alimi ma'a talamizatihi. Adab guru kepada murid-muridnya. Wa fihi arba'ata asyara naw'an minal adabi. Terdapat 14 adab seorang guru tatkala bersama murid-muridnya. Yakni al-awwalu, yang pertama hendaknya mengajar dan mendidik murid dengan tujuan ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingin menyebarkan ilmu, menghidupkan syariat Islam, melanggengkan munculnya kebenaran dan terpendamnya kebatilan, dan mengharap lestarinya kebaikan bagi umat dengan memperbanyak ulama, meraih pahala, memperoleh pahala dari orang yang ilmunya akan berpangkal kepadanya, juga berharap keberkahan dari doa dan kasih sayang mereka, menginginkan agar tergolong dalam mata rantai para pembawa ilmu dari Rasulullah SAW, dan termasuk golongan para penyampai wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya kepada makhluknya. Karena mengajarkan ilmu merupakan salah satu urusan terpenting dalam keagama dan merupakan kedudukan tertinggi bagi orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala wa malaikatahu wa ahla sama wa ahla samawati wal ardi hatta namalati fi hujriha yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah Ta'ala, malaikat, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di liangnya bersolawat untuk para pengajar kebaikan kepada umat manusia. Sungguh
Ini adalah ganjaran yang besar dan memperolehnya merupakan keuntungan yang amat besar. Ya. Allahumma la tamna'na 'anil ilmi bimani'in wa la ta'uqna anhu ba'aiki wa na'udzubika min qawati'ihi wa mukaddiratihi wa mujibi hirmanihi wa fautihi. Ya Allah, jangan Engkau halangi kami dari ilmu Engkau dengan menghalang apapun, dan jangan Engkau cegah kami darinya dengan segala pencegah. Kami berlindung kepadamu dari berbagai pemutus ilmu, ya, pengeruh, penyebab terhalang dan terhindarkan dari. Wasani, kedua, menghindar sikap tidak mau mengajar kepada murid yang enggak tulus niatnya, ya, karena sesungguhnya ketulusan niat masih ada harapan terwujud sebab berkah dari ilmu itu sendiri. Sebagian, ya, qala ba'dhus salafi, sebagian ulama salaf pernah berkata, aku mencari ilmu bukan karena Allah, namun ilmu itu menolak didekati jika tidak diniatkan untuk Allah. Artinya pada akhirnya ilmu tuh yang akan membimbingnya kepada Allah. Dan andaikan niat yang tulus itu diisyaratkan dalam, ya, mengajar para pemula yang kebanyakan dari mereka kesulitan dalam menata niat, maka akan berdampak pada terputusnya kesempatan banyak orang untuk memperoleh ilmu. Meskipun demikian, seseorang guru secara bertahap memotivasi murid pemula agar memiliki tujuan belajar yang luhur, baik dalam bentuk kata, baik dalam perbuatan yang nyata, dan mengingatkan mereka bahwa dengan barokah ilmu ini akan dicapai derajat yang tinggi dalam hal ilmu dan amal. Curahan latifah itu apa ya? Kebagusan, ragam hikmah hati yang bersih, bagi, ya, yang lagi lapang, kemampuan mengenali yang benar, tingkah yang baik, perkataan yang jujur, dan pangkat yang luhur pada hari kiamat. Guru hendaknya sering mendorong murid pemula untuk mencintai ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya dengan menyebutnya apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disiapkan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang berilmu, yakni kedudukan yang mulia. Ini dia. Ya, dan bahwa mereka adalah pewaris para nabi, bahwa di akhirat akan ditempatkan di atas panggung-panggung dari cahaya, dan berbagai hal lain yang terkait dengan keutamaan ilmu dan ulama yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran, hadis, maqala sahabat, dan juga syair-syair. Dan aku telah menyebutkan sebagian keutamaan ilmu dan ulama tersebut dalam bab 1. Ya, tadi dalam bab 1 kemarin kita udah tahu ya. Guru membimbing murid secara perlahan dengan memberikan tips sukses dalam belajar, seperti, ya, memulai dari perkara yang mudah, mencukupkan diri dari dunia sekedar yang diperlukan saja, dan tidak menyibukkan diri dengan menggantungkan hidup padanya, tidak menjejali pikiran, ya, dengan urusan duniawi dan dibuat bingung karenanya, sebab menghindarinya hati dari ketamakan terhadap dunia, menumpuk-numpuk harta, dan merasa sedih ketika harus kehilangannya, bisa menghasilkan konsentrasi bagi hati, ketenangan dalam agama, kemuliaan jiwa, keluhuran martabat, dan mengurangi orang-orang yang hasut padanya, dan cocok untuk menghafal ilmu dan mengembangkannya. Oleh karena itu, ya, sedikit orang yang mendapatkan jatah ilmu yang melimpah, kecuali mereka yang sejak awal mencari ilmu telah terbiasa telah menerapkan apa yang telah disebutkan di depan, yakni sifat fakir, sifat qanaah, ya, berpaling dari ambisi, ya, memburu dunia beserta harta benda yang fana. Yang ketiga, wasalisu, guru yang mengarahkan muridnya sesuatu yang ia sukai, seperti anjuran hadis, ya, wa yaqrabu lahu ma yaqrabu li nafsihi, dan seorang menjauhkan saudaranya dari sesuatu yang tidak ia sukai, memperhatikan kemaslahatan murid, memperlakukannya sebagaimana guru tersebut memperlakukan anak kesayangannya, yakni dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, berlaku baik kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Kelamaan ini. Ya, panjang gitu, Bib, kalau dibahas semua, Bib. Iya.
Mungkin seperti itu kurang lebih ya. Jadi daripada guru itu salah satunya tadi tidak menjejalkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keduniawian. Jadi maknanya guru tersebut tidak memberikan atau memberikan hanya secukupnya saja daripada keperluan daripada muridnya, itu untuk sekedar kebutuhan saja, tidak lebih daripada itu. Karena apabila seorang murid yang sedang menuntut ilmu itu lebih daripada dia mempunyai keduniawian yang lebih kuat, maka sulit untuk mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Kurang lebih seperti itu. Itu salah satunya saja. Ustaz. Allah. Nah, itu sudah terjawab itu pertanyaan. Allah. Jadi intinya murid itu punya hak kewajiban yang harus dilakukan untuk selalu menghormati guru, dan guru pun juga mempunyai kewajiban juga yang harus ditunaikan kepada seorang murid. Begitu. Allah. Kang Ishak, ada pertanyaan lagi Kang Ishak? Ada Bib. Ya, silakan. Apakah anak yang ngaji online ini boleh mengakui kalau Habib adalah guru bagi anak? Ya, siapapun yang pernah memberikan kita suatu pemahaman ilmu, walaupun itu satu huruf, itu adalah guru kita. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu pernah mengatakan begini, ana abdu man allamani harfan wahida. Aku adalah budaknya orang yang pernah mengajarkanku satu huruf. Mengajarkan satu huruf itu Sayyidina Ali rela dibilang sebagai budak. Itu. Lalu bagaimana ketika mengajarkan satu bab, apalagi satu kitab? Jadi apapun kebenaran yang diperoleh dari orang lain, selama itu benar, tidak menyalahi syariat, kita ambil. Dan ia adalah guru kita. Begitu, Habib. Abi dari mana, Abi? Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kecil suaranya, Abi. Salam, Nggak kedengeran. salam santun terkering doa terbaik buat semuanya. Karena Al-Fakir pengen bertanya nih, Beb. Iya, Abi. yang ana pahami, semakin tinggi pemahaman kita tentang agama, semakin tinggi pengetahuan kita, ilmu kita tentang agama, semakin berkis kita tidak depan Allah. Sepakat ya Pak Guru semuanya. Nah, yang ana ingin pertanyakan, di zaman sekarang ini kita lihat nggak di atas, nggak di bawah, nggak yang fakir, nggak yang alim, sudah mulai bercokol di dalam hatinya pemahaman tentang sombong yang hampir condong menuju kepada ujub, sesuatu yang sangat dibenci Allah. Kira-kira Anda bertanya tentang dua hal ini. Kira-kira bagaimana untuk menyelamatkan akidah dalam diri, jangan akidah orang lain, dalam diri kita sendiri aja dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa sulitkah kita menghargai pendapat orang lain sehingga kita harus membenturkan apa yang kita pahami dengan apa yang dipahami orang lain. Syukron Habib, mohon penjelasannya. Semoga Al-Fakir yang selalu berdiri di depan cermin menangis menatap wajah paling pendosa di muka bumi ini bisa mendapat pencerahan. Barakallah karim. Syukron Habib. Ayo, Pak. Ustadz Imran mungkin udah paham ya maksud pertanyaan dari saudara kita, Abi. Silakan, Ustadz. Ya. Itu pertanyaan pertama itu tentang apa, Bang? Anda lupa. Pertanyaan pertama, Bib. Ya, yang pertama itu mengenai adanya sifat Sombong ya. kesombongan atau ujub yang ada di kalangan pelajar ya, santri atau ustadz ya, begitu ya, Abi ya, kira-kira ya. 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 Nah, Habib. Ya, sebetulnya kalaupun kita mencari ilmu, lihat dulu tujuannya itu apa. Sebetulnya tadi sudah dibahas sama Syihabuddin itu. Baik ketika seorang alim itu mengajarkan kepada santri-santrinya ataupun ia belajar sendiri tentang ilmu, itu tujuannya apa?
Apakah dalam rangka mendebat orang lain? Apakah dalam rangka agar dilihat alim oleh orang lain? Apakah agar bisa terkenal di hadapan halayak manusia? Nah, itu yang harus pertama kita harus koreksi. Makanya selain kita memahami ilmu-ilmu syariat yang berkaitan dengan fikih, penting juga kita memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tasawuf. Karena tasawuf itu sama fikih ini tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Yang belajar fikih tapi tidak bertasawuf itu keliru. Begitupun sebaliknya. Nah, makanya Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddinnya sangat menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang alim ketika berhadapan dengan ilmu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang alim? Bahkan sampai Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu dalam bab tersebut membedakan antara mana ulama usul dan mana ulama akhirat, begitu. Jadi ciri-ciri ulama akhirat itu yang mana, ciri-ciri ulama usul itu yang mana. Ya, kalaupun misalkan ada kesombongan dalam hati, ya secepatnya dirubah. Karena kesombongan itu adalah sifatnya iblis. Sifatnya iblis. Yang patut sombong itu kan hanya Allah. Maka kata Nabi SAW, gimana itu? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji kesombongan di dalam hatinya. Itu kata Nabi. Jadi itu harus dibenahi di situ. Situ harus dibenahi dulu, diperbaiki. Niatnya dalam mencari ilmu, niatnya dalam mengajarkan ilmu kepada orang lain itu apa? Nah, itu yang harus diperbaiki lebih dulu. Nah, makanya seorang alim itu cobaannya lebih berat kadang gitu. Mengapa? Karena dia seakan-akan sudah banyak ilmu, sudah mengerti syariat-syariat, sehingga hatinya merasa bangga. Nah, itu ujub namanya. Merasa bangga, merasa melebihi dari orang lain, merasa dirinya paling pintar ketika bersama orang lain. Nah, itu yang harus diperbaiki. Jadi penyakit-penyakit hati itu harus diperbaiki lebih dulu. Makanya kita akan selamat, itu akidah kita. Di situ. Ilmu kita selamat, diri kita selamat, akidah kita pun juga selamat. Begitu Habib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana Habib? Upaya kita itu untuk membenahi daripada yang sudah terjadi itu yang di kalangan sekarang. Bagaimana mungkin upaya kita untuk memperingatkan mereka atau menasihati mereka atau terlebih daripada kita sendiri dan untuk masa depan kita. Ya. Kasih paham mereka bahwa ilmu yang mereka dapatkan bukan berasal dari mereka sendiri, bukan karena kecerdasan mereka sendiri. Itu karena murni pemberian Allah dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi kepahaman tentang syariat itu murni dari Allah, bukan dari hasil usaha sendiri. Nah, itu yang harus dipahami dan itu yang harus diajarkan kepada mereka agar mereka tidak sombong. Walaupun sudah memiliki ilmu yang banyak, misalkan merasa dirinya paling alim atau merasa paling banyak ilmunya. Nah, kasih tahu mereka bahwa ilmu yang didapat itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak punya apa-apa asli. Akal saja kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa bernafas pun itu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kontribusi kita apa terhadap orang lain? Terhadap agama kita itu apa kontribusi kita? Kita kan tidak ada. Semuanya berjalan dalam takdir Allah. Kita bisa berjalan, kita bisa melihat, kita bisa membaca, kita bisa menulis, bisa memahami ilmu. Itu dari Allah semua. Lalu kita bisa berceramah di depan orang lain, kita bisa menyampaikan ilmu dari orang lain. Siapa yang bisa memberikan kita pemahaman tentang ilmu? Pasti jawabannya Allah. Siapa yang memberi kita kemampuan untuk bisa berceramah di hadapan orang banyak? Itu kan dari Allah semuanya, dari Allah semua itu. Lalu kontribusi kita itu apa di sini? Ketika berhadapan dengan ilmu, ketika berhadapan dengan seorang muta'alim, para pelajar, kita tidak punya kontribusi apa-apa. Semuanya atas kehendak Allah SWT dan pemberian Allah. Jadi jangan merasa sombong walaupun kita punya ilmu banyak. Begitu Habib. Jadi patut memang dijelaskan. Makanya seorang mu'allim itu alangkah lebih baiknya
kalaupun sudah agak-agak lupa, agak-agak mau sombong, agak-agak mau ujub, coba baca lagi kitab Ihya Ulumuddin. Atau kalau tidak mau membaca kitab Ihya Ulumuddin, baca kitab mukhtasarnya, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Atau juga baca kitab Imam Ibn Athaillah Sekandari, Al-Hikam, gitu. Fadal Habib. Mungkin itu, kalaupun ada kesalahan dari jawaban Ana, mungkin bisa diperbaiki. Afwan, ini hanya sekedar kemampuan Ana, kalaupun benar, murni dari Allah. Jadi, kalaupun apa yang disampaikan Ana itu salah, dari Al-Fakir, dari kebodohan Al-Fakir sendiri. Begitu Kang Abi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah syukran jazakallahu khairan jaza Ustaz Ibdan. Jadi maknanya di sini dengan daripada pertanyaan pertama tadi udah jelas apa yang dikatakan Ustaz Ibdan tadi. Dan yang kedua itu kita itu berupaya untuk memperingatkan seseorang itu sama. Jadi maknanya dengan metode dakwah juga, Kang Abi. Jadi di situ kan ada namanya kita ini kan kalau di dalam thalabul ilm atau yang dari majelis ke majelis itu maknanya ada pembelajaran. Ada majelis zikir, ada majelis maulid, ada majelis namanya majelis ilmu, ada majelis ilmu fikih, ada juga majelis ilmu tasawuf. Nah, jadi makna untuk menyegarkan hati kita, makna menyegarkan hati ini membenahi hati. Jadi makna tauhid ini adalah mendidik hati kita, Kang Abi. Jadi kita belajar tauhid itu yaitu belajar tauhid itu maknanya belajar tasawuf juga ya, kurang lebih hampir sama. Jadi maknanya mendidik hati kita agar kita ini tahu dari mana kita berasal untuk mencegah daripada kesombongan. Nah, terkadang juga seorang alim ulama itu sebetulnya mereka itu belajar juga hal seperti itu. Ya, belajar juga akan tetapi mungkin ada lupa, ada keegoan. Jadi ada guru kita bilang itu puncaknya ilmu itu adalah nafsu. Maksudnya hal yang ditakutkan daripada puncaknya ilmu yang ada di dalam diri kita ini adalah nafsu. Jadi katakan Ibnu Athaillah Sekandari, lebih baik engkau duduk dengan orang yang bodoh daripada engkau duduk dengan orang yang berilmu tapi dia menggunakan nafsunya. Begitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Jadi semua yang hadir di sini ya alhamdulillah, semua alhamdulillah. Yang sudah duduk di sini kan kita sudah belajar kajian daripada ilmu tauhid sifat 20 yang wajib bagi Allah dengan Ustadz Rusdi, Nasoihul Ibad dengan Ustadz Ibdan, ya, dan Syihabuddin juga adab guru-guru kepada murid, taklim muta'alim. Mudah-mudahan dengan pembelajaran tersebut kita sudah dididik oleh hati kita. Ada juga guru kita Kisolawat, ada juga tadi Guru Zen. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini hati kita terjaga daripada hal-hal kesombongan dan riak tadi. Begitu kurang lebih Abi. Tafadhal, syukran. Makanya tambahan ini Bib. Iya. Tambahan ini Bib. Ya. Itu dalam kitab Ihya itu Sayyidina Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini mengutip daripada perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Kebetulan ana tandain ini Bib. Di sini ini kitab Ihya. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Inna akhwafa ma akhafu ala hadhil umma al-munafiqul alim. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap umat ini adalah orang munafik yang alim, kata Sayyidina Umar. Para sahabat daripada Sayyidina Umar ini mengatakan, wa kaifa yakunu munafiqun? Bagaimana seorang alim itu dikatakan munafik? Sayyidina Umar mengatakan, alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Dia hanya alim dalam lisannya, pandai berkata-kata, pandai menyampaikan ilmu, tapi bodoh hatinya dan bodoh dalam amalnya. Jadi intinya orang alim itu ada juga yang munafik. Yang munafik bagaimana? Hatinya bodoh, amalnya juga bodoh. Maksudnya gimana? Ia walaupun tahu ilmunya, ia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi tidak penekanannya ini hanya kepada retorika saja. Retorika saja, tapi bukan penekannya bukan kepada pengamalan. Nah, ini yang ditakutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab terhadap orang-orang alim zaman sekarang. Sekarang banyak terjadi. Banyak orang-orang yang pandai berretorika. Banyak orang yang pandai berkata-kata. Tapi hatinya, pengamalannya itu tidak ada. Itu yang disebut alim munafik, kata Sayyidina Umar. Nah, makanya kalau kita sudah agak-agak mau belok, kata saya tadi, sering-seringlah baca kitab Ihya. Begitu. Sering-seringlah baca kitab tasawuf.
Begitu. Fadal Habib. Nah, nah Ustaz, syukran Habib, syukran. Cuma saya jujur masih bingung karena berdasarkan pemahaman yang fakir ini meyakini bahwa iblis atau syaitan ini menggoda manusia. Nas di sini dari dua sisi. Dari maksiatnya mungkin kita paham bahwa itu dosa, maka digoda kita dari sisi ibadahnya, dari sisi amalnya. Itulah penyebabnya kenapa sifat sombong, takabur, bahkan sampai ujub ini bercokol di hati manusia, sehingga yang kasihan ini umat di bawah jadi centang perenang. Seperti yang dikatakan Habib tadi, banyak majelis-majelis sekarang jadi ajang pamer ilmu, ajang pamer jamaah, ajang pamer yang tanpa dia sadari, jadi menganggap dirinya aku. Yang ini yang sulit sekali bagi anak fakir untuk bisa memahami guru mana yang harus kita panuti, karena guru kita ini kan panutan kita. Selain daripada kita mengambil contoh kepada Nabi, pada Rasul, karena demi Allah, Anda berani bertanya ini karena Anda mencium bau surga di sini. Dan insya Allah semua yang ada di sini adalah penduduk surganya Allah. Dan saya bersaksi di hadapan Allah, kita semuanya adalah penduduk surganya Allah. Ya Allah, haramkan neraka bagi kami semua yang ada di sini. Cuma itu tadi, Bib, Ustadz, guru-guru semua, saya masih takut sekali, jujur. Iblis menggoda kita ini dari dua sisi, dari hal kemaksiatan, dan maka timbullah walaupun sebutir debu dibagi 1000 kecilnya di dalam hati. Ini akan menjerumuskan kita terhadap ilmu kita sendiri tadi, karena hilangnya tawadu, hilangnya berasal dari tauhid bahwa ilmu itu dari Allah, seperti yang dijelaskan tadi sama Ustaz tadi. Itu tadi. Dan banyak sekali saya temukan, bahkan di tempat saya stay sekarang di Dubai, saya lihat para syekh, para imam-imam besar, bahkan minggu lalu saya ketemu sama beliau. Maaf, bukan ana menilai beliau tidak, tapi terlintas satu ucapan beliau yang menggambarkan satu sifat sombong. Walaupun maaf, kita sendiri tahu beliau adalah tapi kalimat itu seharusnya tidak keluar dari mulut beliau. Terus saya juga melihat ada beberapa syekh dan sempat juga tergoda di situ dengan ucapannya bahwa menandakan kiamat ini sudah di depan mata. Seakan-akan beliau ini menggambarkan beliau sudah tahu kiamat akan datang kapannya. Wallahu alam bisawab kalau menurut saya. Sekalipun beliau wali, bahkan Nabi sendiri aja tidak bisa memastikan jam berapa, hari apanya, itu beliau belum tahu, belum ngerti, masih dirahasiakan Allah. Itu kalau membahas ke situ luar biasa ngerinya, takutnya Bib Ustaz. Apalagi lihat di bawahnya lagi masih memperdebatkan tentang fikih, masih memperdebatkan tentang kitab, sementara mereka menyampingkan adab. Karena yang Anda tahu, kita berilmu tapi tidak beradab, maka rusaklah ilmu kita. Anda takut sekali, mohon bimbingannya para guru, para ustadz, para hadir. Semoga Anda al-fakir ini akan tetap senantiasa menangis jika berdiri di depan cermin karena melihat sosok manusia paling berdosa di muka bumi. Syukran Nabi Ustaz. Ya, sebetulnya kita di sini sama-sama bernasihat yang baik kepada yang lain di Kang Habib. Ana walaupun diperbesar sama Habib, disuruh jawab sama Habib untuk pertanyaan-pertanyaan di typing, itu bukan maksud Ana itu untuk menggurui semuanya, karena masih banyak orang yang lebih alim daripada Ana. Banyak orang yang lebih cerdas, banyak orang yang lebih faham ketimbang Ana. Jadi sebetulnya soal perasaan sombong dan ujub itu memang kadang-kadang terbesit dalam hati seorang ahli ilmu. Memang kadang ada di situ. Tapi bagaimana ia mencegahnya
tentu harus ingat betapa bodohnya dia ketika tidak paham dampak negatif yang ditimbulkan dari kesombongan itu. Kalau kita mengkaji kitab Ihya, sebetulnya di sini ada disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ada 7 penyebab seseorang itu bisa terdorong untuk berperilaku sombong. Di antaranya itu ilmu. Jadi ilmu itu sebagian di antara sesuatu yang mendorong seseorang berbuat sombong. Mengapa demikian? Seorang yang berilmu itu kadang memiliki sikap rendah hati. Semakin berisi kan semakin merunduk. Itu yang seharusnya yang harus dilakukan oleh seorang ahli ilmu. Namun memiliki ilmu terkadang membuat si pemilik ilmu itu menjadi sombong, merasa diri paling pintar, merasa diri paling tahu, merasa diri paling paham. Sehingga orang lain menganggap walaupun mereka tidak tahu hati dari si ahli ilmu itu, mereka menganggap oh ini orang alim, ini orang soleh, ini orang paham. Padahal hakikatnya dia sendiri tidak paham terhadap hatinya sendiri. Begitu. Jadi ilmu itu bisa saja mendorong seorang untuk bisa berlaku sombong. Yang kedua, amal ibadah kata Imam Al-Ghazali. Anda persingkat aja ya. Kemudian yang ketiga, keturunan. Masuk itu. Kemudian ketampanan dan kecantikan. Itu kadang ini yang paling mendominan kayaknya. Ketika orang merasa dirinya paling tampan, padahal jelek. Orang jelek, orang tampan biasanya sombong, begitu. Kemudian harta bisa saja mendorong seorang untuk berlaku sombong. Kemudian kekuatan dan kekuasaan. Kemudian selanjutnya kelompok dan komunitas. Jadi merasa jemaahnya paling banyak. Betul kata Kang Abi tadi, banyak yang semakin menampakkan jemaah yang puluhan ribu bahkan itu. Ya itu tujuannya apa di situ? Jadi bangga terhadap kelompok atau komunitas yang begitu banyak, itu merupakan kesombongan kata Imam Al-Ghazali di situ. Nah, jadi ketujuh hal ini, ilmu, amal ibadah, keturunan, ketampanan dan kecantikan, harta, kekuatan dan kekuasaan, kelompok dan komunitas. Nah, 7 hal perkara ini yang kadang mendorong seseorang untuk berperilaku sombong. Begitu. Ya sebetulnya ini mungkin yang ditakutkan Kang Abi. Ya juga Anda sih sebetulnya takut kalau soal kesombongan itu. Apa sih yang mau disombongkan? Sedangkan kita tidak punya kontribusi apa-apa terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya berjalan atas kehendak Allah. Kan begitu, Habib? Begitu Kang Abi ya? Insyaallah. Nah, Ustaz. Ya. Menambahkan sedikit saja. Tadi sudah jelas apa yang dikatakan oleh Ustadz Ibran, apa yang bisa menyebabkan kita menjadi sombong. Ya kan? Ketampanan, ilmu salah satunya tadi yang berkaitan dengan pertanyaan Abi. Jadi untuk kategori hal seperti ini, jadi kita maklumi saja apabila itu sudah terjadi, ada yang terjadi, dan kita bersyukur kepada diri kita apabila kita mudah-mudahan kita tidak terdapat kesombongan dalam hal tersebut. Karena apa? Amin amin ya Rabb. Yang dibahayakan itu apabila Allah berkehendak kita di posisi menjadi mereka. Kan begitu. Bisa juga kita akan jadi sombong seperti itu. Jadi maknanya apabila ada majelis taklim atau apa yang sudah kita lihat segala macam ini, kan segala sesuatu itu adalah sesuatu yang gaib, yang tidak kita ketahui apa yang ada di dalam isi hati mereka. Kita hanya bisa melihat daripada sisi luarnya saja, apa yang dikeluarkan daripada lisan mereka dan tingkah laku mereka. Kita hanya bisa melihat daripada itu. Akan tetapi dari hati yang terdalam, keikhlasan mereka, bagaimana bentuknya, wallahu a'lam bishawab. Dan kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk kita berprasangka baik atas yang apapun yang kita lihat, walaupun itu suatu ketidakbaikan, maka kita doakan. Bahayanya di dalam diri kita ini, apabila kita terlalu menyimpan hal tersebut, maka itu akan jadi penyakit hati. Jadi segala sesuatu yang kita lihat itu akan menjadi buruk semua bagi diri kita. Melihat suatu majelis ini jadi buruk, melihat majelis ini jadi buruk, melihat majelis ini jadi buruk.
Suatu keberkahan itu akan terjalin ya, apabila suatu majelis itu bukan daripada banyak atau dikitnya majelis, akan tetapi kebarokahan daripada suatu majelis itu. Kita melihat daripada suatu majelis itu kebarokahan dari sisi apa? Daripada sisi kita apabila kita duduk di situ kita akan menjadi merasa tenang, merasa enak. Nah, itu saja. Jadi ya mudah-mudahan kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala merupakan menjadikan pandangan kita seperti pandangannya Rasulullah. Menjadikan daripada lisannya kita ini adalah lisannya Rasulullah. Jadi kulukum yang dikatakan guru kita itu afalnya afal Rasulullah. Jadi ini adalah suatu fenomena yang memang tidak bisa dibantah. Memang ada seperti itu. Makanya Allah bilang itu kan ada. Istilah ulama su itu pasti ada. Ulama yang betul itu ada, ulama hak ada, ulama yang batil juga ada di situ. Jadi terlebih daripada situ kita muhasabah diri dan kita banyak-banyak berdoa saja. Jangan terlalu kita lebih menekankan itu terlalu menjadi, dan itu jangan sampai disimpan di hati kita. Apabila kita terlalu menyimpan di hati kita, maka semua pandangan kita itu nanti buruk semua nanti jadinya. Mudah-mudahan itu dihilangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini muhasabah daripada diri kita, melihat daripada hikmah-hikmah yang sudah. Apa yang dikatakan Abi tadi, ya betul, ada juga yang begitu. Kurang lebih begitu, Kang Abi. Syukur Nabi, Ustaz Guru semuanya. Ana Al-Fakir mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga penuh pencerahan ilmu, penuh penyadaran bagi diri anak khususnya, untuk lebih berhati-hati dalam bertadabbur, untuk lebih berhati-hati dalam berta'amul ilmi, untuk lebih berhati-hati menerapkan apa yang anak punya, apa yang anak bisa, karena segala sesuatu itu hanya titipan amanah. Ya, semoga amanah ini bisa anak bertanggungjawabkan nanti kelak di padang mahsyar di hadapan Allah Azza wa Jalla, bisa anak bertanggungjawabkan. Amin. Syukran guru, Ustadz semuanya. Anak Al-Fakir pamit undur diri. Bergantian buat yang lain, mungkin banyak yang ingin bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kan Nabi. Ya sebetulnya untuk menata hati itu sebetulnya harus bertahap juga gitu. Iya. Karena semua orang itu pasti tidak akan lepas daripada gangguan setan, dari sifat waswasnya setan, siapapun itu. Ya intinya kita harus sadar diri lah, sadar diri bagaimana cara kita menyikapi tentang persoalan hal-hal yang mungkin kita tidak diperintahkan untuk mengerjakan hal itu. Jadi hal-hal yang dilarang kita harus tahu betul, dan harus juga tahu bagaimana cara kita menyikapi agar kita tidak terpedaya oleh itu. Ya alhamdulillah, semuanya diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Mudah-mudahan. Ya ini yang Anda takutkan juga. Mengapa Bib? Karena orang alim itu yang tidak mengamalkan ilmunya itu, siksaannya itu lebih awal daripada orang-orang penyembah berhala. Nah, itu yang kita takutkan. Allah. Jadi siksanya lebih awal daripada Abu Jahal tuh. Ya. Tapi yang saya bingungkan itu, Ustadz, sebetulnya alim ulama itu sudah tahu. Kenapa harus ditakutkan? Obatnya kan tahu. Iya, karena mereka tahu. Jangan sombong. Kadang walaupun mereka tahu, tapi kadang masih aja terbesit dari godaan-godaan syahwatnya. Ketika merasa dirinya sudah besar, jadi setan itu seakan-akan merasa ada kesempatan di situ. Lebih dominan ya. Lebih mudah bagi setan untuk menggoda seorang yang mungkin agak-agak mau lupa begitu kan. Ya, jadi maknanya di sini jabatan ya, jabatan. Jabatan kekuasaan akan bisa melupakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan fi ni'amah wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jaikal karimi wa azimi sultanik
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Habib. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan hindal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan lana wa afainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina min dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah.